Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Septrianti Purba. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh nafza terhadap sistem koordinasi. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Adapun pengertian dari narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintesis atau simentasis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan mempengaruhi sampai kehilangan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun pengertian psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, serta bersifat psikoaktif, yang melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas normal dan perilaku seseorang. Yang ketiga adalah zat adiktif, adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan ketagihan atau sering disebut dengan adikasi. Berdasarkan sifatnya, terdapat sistem koordinasi nafza yang dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan yang pertama, yaitu golongan stimulan. Dapat merangsang sistem saraf pusat dan menyebabkan organ tubuh seperti jantung, otak bekerja lebih cepat daripada biasanya, sehingga dapat mengakibatkan penggunanya lebih bertenaga serta cenderung lebih senang dan gembira pada waktu sementara. Senyawa yang termasuk dalam golongan stimulan adalah A. Amfetamina atau amhetamina, meliputi desprofetamina, metafetamina atau sabu-sabu, ritalin, dan dexredin. B. Ekstasi, mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang meliputi batas maksimum dari kekuatan tubuh. Yang ketiga ada kokain, dapat memicu metabolisme sel, menimbulkan efek adiksi yang sangat kuat dan mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Yang berikutnya ada kafein, terdapat dalam biji kopi, daun teh, buah kola, dan guarana. Yang berikutnya adalah alkohol dalam jumlah sedikit, merupakan minuman asli. Merupakan minum hasil fermentesis buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Yang kedua adalah golongan depresan atau penenang, menenangkan atau mempengaruhi kerja sistem saraf sehingga menurunkan aktivitas pemakaian menjadi lambat atau tertidur. Senyawa yang termasuk dalam golongan ini adalah yang pertama ada opiat, meliputi opium, morfin, heroin, kodein, dan metadon. Yang kedua ada barbiturat, meliputi berbagai macam obat penenang dan obat tidur. Yang ketiga adalah alkohol dalam jangka yang banyak, menyebabkan pandangan menjadi kabur, bicara tidak jelas, pusing, sehingga tidak sadarkan diri, menghambat kemampuan mental, dan menurunkan daya ingat. Yang keempat ada ganja, digunakan sebagai pendera rasa sakit, misalnya pada penderita kanker pada bidang kedokteran. Yang ketiga adalah golongan halusinogen, bersifat mengacukan sistem saraf pusat, memberikan pengaruh halusinasi yang berlebihan. Dalam kelemahan membuat perasaan khawatir yang berlebihan atau sering disebut dengan paranoid, contohnya ganja, bunga kelabu, kecubu, lem, bensin, dan jabur kotoran sapi. Yang berikutnya kita akan membahas dampak buruk penyalahgunaan nafza. Yang pertama adalah gangguan fisik. Toleransi tubuh dalam pemakaian jangka panjang, jumlah zat yang sama tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama. Gejala pemberhentian pemakaian obat adalah rasa sakit di sekujur tubuh seperti flu berat, mempercepat atau memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru yang dapat mengakibatkan kematian. Yang kedua adalah psikologis, yaitu kemampuan berpikir rasional menurun drastis, ketergantungan psikologis, gangguan mental, dan dapat mengakibatkan emosional. Yang ketiga adalah ekonomi, membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan. Negara dan masyarakat dirugikan dalam berbagai aspek seperti keamanan,
kesehatan dan seperti pendidikan juga. Yang keempat adalah sosial. Rusaknya hubungan kekeluargaan atau pertemanan berpengaruh pada kesehatan masyarakat atau penularan HIV, hepatitis B, tuberkulosis, overdosis, dan kematian. D. Kait-kait menghindari penyalahgunaan nafsa. Tidak mencoba menggunakan obat-obatan terlarang. Meyakini diri tidak membutuhkan nafsa dalam mempengaruhi persoalan hidup. Membatasi pergaulan dalam kelompok penggunaan nafsa, dan lain-lain.